selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di responsi praktikum resep kali ini. Kita sudah mulai masuk ke resep ya. Jadi saya langsung kasih kalian resep supaya jadi sambil belajar sambil kita kasih resepnya ya. Oke. Jadi untuk di kelas 10 ini, kelas 10 satu seri masih, kalau di semester 1 itu masih satu resep ya. Jadi satu seri satu resep. Nanti semester 2 akan saya tambah lagi satu seri 2 resep. Nanti kalau kelas 11 itu satu seri 3 resep. Ya. Jadi pelan-pelan. Oke, sekarang saya akan berikan kalian perkenalan ya untuk perhitungan resep. Oke, ini seri 1 ya. Nih, seri 1. Nah, Dokter Adi memberikan resep kepada Aditya. Umurnya 8 tahun ya. Nah, ini resep dari dokter nih ya. Ada nama dokternya. Resep yang lengkap tuh harus ada nama dokter, alamat tempat prakteknya, ini nomor SIK-nya, nomor izin prakteknya, lalu ini tanggalnya. Ini ada tanda R garis miring, itu artinya resipe ya. Artinya ambillah paracetamol 0,2 gram. Kalau nggak ada satuannya nih, artinya gram ya. Kalau saya tidak tulis satuan, berarti di sini gram. Lalu Miskevak, ini MF Pulv DTD numero 10 ya. Miskevak Pulveres Dateless Doses numero 10. Ini artinya nih ya. Miskevak itu artinya campur dan buatlah. Pulveres itu serbuk. Dateless doses itu pada tiap dosisnya. Ya. Pada tiap dosisnya 10. Sebanyak 10 bungkus. S ini Signa. Signa ini berilah tanda ya. Berilah tanda ter de die 3 kali sehari. De die itu kali sehari. Pulveres unum 1 uno. Ya, uno itu artinya 1. Kalau kalian pernah dengar numero uno, nah itu nomor 1. Ya, itu dari bahasa Latin. Ini memang kalau di resep itu kebanyakan menggunakan bahasa Latin ya. Pro itu artinya untuk ya, untuk Aditya umurnya 8 tahun. Alamatnya ini alamat pasien ya, sudah lengkap ya. Nah, yang belum lengkap itu harusnya setiap kali menulis resep di sini nih ada paraf dokter. Ya, ada paraf dokternya di sini. Harusnya ada paraf dokter. Karena ini belum ada paraf dokternya, nanti kalian usulkan ke pengawasnya. Ya. Nah, nih. Oh iya. Ini paracetamol 0,2 gram. Campur dan buatlah pada setiap dosisnya sebanyak 10 bungkus ya. Jadi tiap bungkus itu 0,2 gram. Nah, kalau bikinnya 10 berarti tinggal dikalikan aja ya. Kalau ada DTD ini nih ya, ini DTD. Sorry. Nih, kalau ada DTD, ini saya merahin ya. Ini
karena yang diminta adalah tiap dosisnya, tiap bungkusnya. Berarti nanti dikalikan ya. Jadi kalau ada DTD nih, dosis obatnya, kadar obatnya dikalikan jumlah bungkusnya ya kalau ada DTD. Nih yang tadi ya, Terdedie pulveris unum 3 kali sehari 1 bungkus. Nah ini yang singkatan Latin. Ini singkatannya di bahasa Latinnya, ini artinya ya. Ini nggak ada di PPT, jadi kalian harus menyaksikan video ini. Bentar. Oke, nah nanti langsung ke kelengkapan resepnya. Karena nggak ada paraf dokternya, kalian usul paraf dokter. Nah nanti pada saat praktek kalian usul paraf dokternya ke pengawas praktik yang ada di situ ya. Kalian datang ke pengawasnya, Pak atau Bu, saya mau minta mau usul paraf dokter ya. Ingat, Pak atau Bu, saya mau usul paraf dokter. Ini komposisinya nggak ada, jadi kita kosongin aja. Nah ini monografi obatnya. Karena obatnya cuma 1, paracetamol aja ya. Kita tulis namanya di sini. Lalu golongan obatnya, N ini narkotik, K ini keras, obat keras, B ini bebas ya. Karena paracetamol itu tergolong obat bebas, jadi yang kita checklist yang di bebasnya. Yang ini N sama K-nya di strip aja. Takaran maksimalnya juga nggak ada ya untuk paracetamol. Oh iya, nanti kalian bisa fotokopi buku takaran maksimum itu ada di lab. Nanti kalau kalian sudah sudah ke lab untuk praktikum, silahkan fotokopi ya. Nah ini perhitungannya. Nah paracetamolnya tadi 0,2 gram ya. 0,2 gram itu berapa miligram? Ya 200 miligram. Dari gram ke miligram itu turunnya 3 tangga ya. Jadi dikalikan 1000. Dari gram ke miligram dikalikan 1000, dari miligram ke gram dibagi 1000. Oke. Ini 200 miligram berarti kan? Tiap bungkusnya itu 200 miligram. Kalau buat 10 bungkus berarti tinggal dikalikan 10 ya. Hasilnya 2000 miligram atau 2 gram ya. 2000 miligram itu sama dengan 2 gram. Oke, penimbangannya tinggal paracetamolnya 2 gram gitu aja. Ini dalam penimbangan ini harus dalam nama Latin ya. Nama Latin zat aktifnya. Di sini paracetamolum nama Latinnya. Nah, sekarang pembuatan yang pertama, tahap pertama yaitu kalian sampai di lab itu harus setarakan timbangan. Saya sudah buatkan videonya untuk setarakan timbangan, untuk cara menimbang obat, untuk membungkus puyer saya sudah buatkan. Jadi kalian tinggal lihat videonya. Nah, lalu siapkan alat dan bahan ya. Timbang bahan obat, alasi mortir dengan serbet, masukkan paracetamol ke dalam mortir, gerus sampai halus dan homogen, bagi menjadi 2 bagian sama banyak, masing-masing bagian dibagi menjadi 5 bagian secara visual ya. Kalian lihat aja videonya ya, saya sudah buatkan. Bungkus, lalu masukkan ke dalam pot plastik. Beri etiket putih ya. Ada 2 etiket.
ya, etiket putih dan etiket biru. Kalau etiket putih itu untuk obat dalam. Apa obat dalam? Obat dalam itu yang dimasukkan ke dalam, yang diminum, ya, lewat tenggorokan. Terus ditelan obatnya. Kalau obat kumur kan lewat mulut juga ya. Nah itu karena nggak ditelan berarti dia obat, termasuk obat luar. Kalau obat luar dia pakai etiket warna biru, ya. Ingat ya, yang etiket putih untuk obat dalam, etiket biru untuk obat luar. Nah, ini untuk penandaannya. Wadahnya itu pot plastik, ya. Pot plastik kalian tahu ya, yang seperti buat slime wadahnya. Nah, itu ya. Etiketnya warna putih, labelnya nggak ada, ya. Label itu ada dua, ada kocok dahulu dan label NI. NI itu untuk obat keras, kocok dahulu itu untuk obat cairan, ya. Pronya Aditya tadi ya, nama pasiennya. Signanya 3 kali sehari 1 bungkus, ya. Kegunaannya paracetamol itu untuk analgetik dan antipiretik. Analgetik itu untuk meredakan sakit, ya, meredakan nyeri, itu analgetik. Antipiretik itu menurunkan demam, ya. Jadi kalau kalian ditanya analgetik antipiretik, sudah tahu ya jawabannya, meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nah, ini contoh lembar kerja praktikum seperti ini, ya. Karena kalian belum ada, nanti dibuat saja di kertas apa namanya, HVS ya, atau A4, ya, dibuat aja seperti ini. Nah, ya, nanti contohnya kayak begini buatnya, ya. Nah ini resep seri 2. Nah, kalau tadi obatnya paracetamol, sekarang obatnya ibuprofen. Resipe, ya, ambillah ibuprofen 2 gram. Nah, nggak ada satuannya berarti gram. MF pulv numero 10. Loh, ini di sini nggak ada DTD ya. Nah, kalau nggak ada DTD berarti kalian tidak usah kalikan, ya. Ini artinya campur dan buatlah serbuk sebanyak 10. Dari 2 gram ini dibuat menjadi 10 bungkus, ya. Signa bis de die pulveres unum. Bis ini artinya 2. Jadi unum bis ter, ya. 1 2 3. Quarter quinque. Jadi uno bis ter quarter quinque, ya. Berarti signanya 2 kali sehari 1 bungkus. Pronya Rendra, 8 tahun, alamatnya Jalan Kedondong nomor 12. Ini sama kayak tadi. Nah, bedanya kalau ibuprofen itu, kalau di apotik, kalau kalian tahu Proris isinya ibuprofen, ada juga yang kalian lihat lingkarannya itu, ada yang kalau komposisinya ibuprofen, ada yang lingkarannya hijau, ada yang lingkarannya biru tua.
Kalau lingkarannya hijau itu artinya obat bebas. Oke, lanjut ya tadi. Ibuprofen ini kan karena golongan dia itu golongan obat keras. Jadi kalau di apotik tuh harusnya kalau obat keras itu tandanya yang lingkaran merah ada tulisan K-nya ya. Tapi karena ibuprofen ini ada yang obat bebas terbatas yang lingkarannya biru dongker. Nah, ini kita golongkan ke obat keras ya. Nanti bedanya kalian akan lihat rak obat. Jadi ini untuk memudahkan kalian mencari obatnya ya. Ini nanti kalian mencari obatnya adanya di golongan obat keras. Nah, ini perhitungannya karena ibuprofen itu nggak ada DTD-nya tadi ya. Di resepnya tadi nggak ada DTD ya. Jadi nggak usah dikalikan, langsung saja nih ibuprofen 2 gram. Penimbangannya pun juga sama. Ibuprofen 2 gram. Nah, ini pembuatannya nomor 1 sampai 4 sama dengan yang pertama tadi. Nah, yang bedanya adalah ini masukkan ibuprofen. Kalau di PPT kalian nanti di sini diganti ya. Saya belum merubah, ini masih paracetamol. Jadi nanti tolong kalian rubah. Jadi masukkan ibuprofen ke dalam mortir, digerus sampai halus dan homogen. Homogen itu merata ya, tercampur merata. Digerus, at itu artinya sampai. Digerus sampai halus dan homogen, bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Masing-masing bagian dibagi menjadi 5 bagian secara visual ya. Jadi kita ngelihat secara visual sudah sama banyak atau belum. Itu cuma dari penglihatan saja. Lalu dibungkus, masukkan ke dalam pot plastik. Beri etiket putih dan label NI. NI itu apa? NI itu untuk obat kapan digunakan untuk obat keras ya. Dalam satu resep ada obat kerasnya, ada antibiotik, narkotik, psikotropik. Nah, itu harus menggunakan label NI. NI itu apa artinya? NI itu artinya neiter. Neiter, ne itu tidak, iter itu artinya ulang ya. Tidak boleh diulang tanpa resep dari dokter ya. Oke, ini penandaannya. Pot plastik, etiketnya putih, labelnya NI, pronya Rendra. Signanya 2 kali sehari 1 bungkus ya. Tadi kan bis de die ya, pulverum unum. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang nomor absennya ganjil membuat jurnal ya. Seperti contoh yang di lembar kerja tadi. Nah, kalau yang ganjil serinya seri 1 dibuatnya. Yang genap itu seri 2 ya. Terus juga dijawab pertanyaan yang ada di sini. Ya. Pertanyaannya dijawab, lalu upload foto tugas jurnalnya dan jawabannya di Vclass ya. Nanti langsung di upload saja fotonya di Vclass. Oke. Oke, sudah cukup sampai di sini. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.